Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar mengenai terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Ekonomi kelas 10. Dalam kegiatan sehari-hari, kalian tentu pernah memiliki keinginan untuk membeli sejumlah barang, atau mungkin kalian pernah menawarkan sesuatu kepada orang lain. Hal ini dilakukan karena di antara manusia memang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Adanya perasaan saling membutuhkan tersebut mendorong terbentuknya pasar. Pasar dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ekonomi, pasar lebih bersifat interaktif, bukan fisik. Mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Penawaran atau supply dan permintaan atau demand merupakan dua kekuatan utama yang menentukan harga. Oleh karena itu, untuk memahami fungsi mekanisme pasar yang membentuk sistem harga, perlu diketahui arti dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Di pasar barang, pada saat barang-barang konsumsi diperjualbelikan, harga barang ditentukan oleh interaksi antara penawaran yang datang dari rumah tangga produsen dan permintaan yang datang dari rumah tangga konsumen. Adapun di pasar sumber daya atau faktor-faktor produksi, harga sumber daya ditentukan oleh interaksi antara penawaran yang datang dari rumah tangga konsumen atau masyarakat dan permintaan yang datang dari rumah tangga produsen. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu permintaan dan penawaran. Permintaan atau demand adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dapat dibeli dalam berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa permintaan berasal dari seseorang atau kelompok orang yang membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungan antara harga dan kuantitas permintaan dapat dinyatakan dalam fungsi permintaan. Secara matematis, hubungan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan nilinier sederhana, yaitu sebagai berikut. QD sama dengan F dikali P atau QD sama dengan A dikurang BP. Selanjutnya yaitu penawaran. Penawaran atau supply diartikan sebagai keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen dalam berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar pada satu periode tertentu. Dalam definisi tersebut, terkandung hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dinyatakan dalam fungsi penawaran dan dirumuskan dalam bentuk persamaan matematik sederhana, yaitu sebagai berikut. QS sama dengan F dikali P atau QS sama dengan A ditambah BP. Selanjutnya, kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada 6 faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga produk lain yang berhubungan. Yang ketiga, ekspektasi atau harapan masyarakat. Yang keempat, selera dan preferensi konsumen. Yang kelima, pendapatan konsumen. Dan yang keenam adalah jumlah konsumen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran barang dan jasa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harga barang bersangkutan. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, tujuan produksi. Dan yang kelima, tingkat teknologi. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Sedangkan, hukum penawaran menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Kurva permintaan. Jika harga suatu barang naik,
pembeli akan mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika barang tersebut turun, konsumen akan menambah pembelian terhadap barang tersebut. Perhatikan tabel berikut, di mana pada situasi A, ketika harga minyak goreng 22.000, jumlah minyak yang dibeli sebanyak 10 liter. Selanjutnya, pada situasi B, harga minyak 20.000 dan jumlah minyak yang dibeli sebanyak 15 liter. Permintaan pada minyak akan terus naik jika harga semakin menurun. Kurva permintaan digambarkan sebagai garis yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam melakukan analisis terhadap permintaan, faktor-faktor lain harus dianggap konstan atau tidak berubah. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kurva permintaan yang lurus dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva penawaran. Perhatikan tabel berikut, di mana pada situasi A, harga minyak goreng yaitu 22.000. Jumlah minyak goreng yang ditawarkan adalah sebanyak 80 liter. Sedangkan pada situasi B, ketika harga minyak goreng 20.000, jumlah minyak goreng yang ditawarkan sebanyak 70 liter. Dan seterusnya, produsen akan terus menurunkan penawaran terhadap minyak goreng jika harga minyak goreng terus menurun. Adapun kurva penawaran digambarkan sebagai garis yang bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam melakukan analisis terhadap penawaran, faktor-faktor lain harus dianggap konstan atau tidak berubah, atau disebut juga dengan ceteris paribus. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kurva penawaran yang lurus dari kanan atas ke kiri bawah. Selanjutnya, proses terbentuknya keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan ketika jumlah dan harga barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah dan harga barang yang diminta oleh konsumen pada suatu tingkat harga tertentu. Jika digambarkan dalam tabel, untuk kasus minyak goreng pada kasus permintaan dan penawaran, yaitu sebagai berikut. Dari tabel tampak pada harga 12.000, permintaan dan penawaran sama-sama pada posisi 50 liter. Disinilah terjadi keseimbangan pasar dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Jika digambarkan dalam kurva, akan terlihat seperti berikut. Keseimbangan pasar terjadi pada perpotongan kurva permintaan dan penawaran, yaitu pada titik E, di mana harga minyak goreng sebesar 12.000 dan produsen menawarkan sebanyak yang diinginkan konsumen, yaitu 50 liter atau 50 unit. Dalam permintaan dan penawaran tentu ada yang namanya elastisitas. Elastisitas adalah rasio yang mengukur perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhinya. Jenis-jenis elastisitas harga penawaran terbagi menjadi 5. Yang pertama, elastis. Terjadi ketika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada persentase perubahan harga, atau jika nilai koefisien lebih dari 1. Yang kedua, inelastis. Jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada persentase perubahan harganya, atau nilai koefisien kurang dari 1. Yang ketiga, elastis uniter. Terjadi ketika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harganya, nilai koefisien sama dengan 1. Yang keempat, elastis sempurna. Terjadi ketika harga tidak berubah sedangkan jumlah yang ditawarkan berubah. Dan yang kelima, inelastis sempurna. Terjadi ketika perubahan harga tidak mampu mengubah jumlah yang ditawarkan. Berdasarkan kelima jenis elastisitas harga pada penawaran, dapat dilihat kurva elastisitas harga penawaran, yaitu pada gambar berikut. Elastisitas harga penawaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus
ES sama dengan persentase perubahan permintaan per persentase perubahan harga barang lain, atau ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Sama halnya seperti jenis elastisitas harga penawaran, elastisitas harga permintaan juga terdiri dari 5 jenis. Yang pertama ada elastis, terjadi ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga, atau jika nilai koefisien lebih dari 1. Biasanya terdapat pada barang-barang yang memiliki tingkat substitusi banyak. Yang kedua, inelastis, terjadi ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Nilai koefisien kurang dari 1. Biasanya terdapat pada barang yang tidak memiliki banyak substitusi. Yang ketiga, elastis uniter, terjadi ketika persentase perubahan jumlah barang yang sama dengan persentase perubahan harganya, atau nilai koefisien sama dengan 1, terdapat pada sebagian barang elektronik. Yang keempat, elastis sempurna, artinya harga tidak berubah tetapi jumlah yang diminta berubah, atau E sama dengan tak hingga. Dan yang kelima, inelastis sempurna, artinya berapapun perubahan harga yang terjadi tidak akan berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang diminta, atau E sama dengan 0. Berdasarkan kelima jenis elastisitas harga pada permintaan tersebut, dapat dilihat kurva elastisitas harga permintaan, yaitu sebagai berikut. Elastisitas harga permintaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. ED sama dengan persentase perubahan permintaan per persentase perubahan harga, atau ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Faktor-faktor yang memengaruhi elastisitas penawaran dan permintaan. Nah, di sini terdapat faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, jenis produk. Contohnya ketika harga beras naik 15%, petani tidak dapat langsung panen tetapi harus menanam terlebih dahulu padi dan baru dapat dipanen 5-6 bulan yang akan datang. Yang kedua, sifat perubahan biaya produksi. Penawaran akan bersifat inelastis jika kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya tinggi. Sebaliknya, penawaran dapat ditambah dengan pengeluaran biaya tambahan yang tidak terlalu besar. Penawaran akan bersifat elastis. Yang ketiga, jangka waktu. Contohnya, perusahaan tekstil dalam jangka waktu kurang 1 tahun tidak dapat membangun pabrik baru, tetapi dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun yang akan datang, perusahaan tersebut mungkin dapat membangunnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, ketersediaan barang substitusi. Contohnya, beras bagi masyarakat Indonesia sulit dicari substitusinya. Karena itu, permintaan beras bersifat inelastis. Kedua, proporsi kenaikan harga terhadap penjualan konsumen. Misalnya ketika harga lemari es naik 10% dan jika diuangkan sebesar Rp50.000, hal ini tentunya dapat menyebabkan beberapa keluarga menunda pembelian lemari es sampai bulan depan. Faktor yang ketiga, jumlah barang. Semakin banyak jumlah pemakai suatu barang, permintaan akan barang tersebut akan semakin elastis. Contohnya, hampir semua masyarakat di Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok sehingga permintaan terhadap beras bersifat inelastis. Faktor yang keempat, jangka waktu. Jangka waktu permintaan atas suatu barang juga akan berpengaruh terhadap elastisitas harga. Namun hal ini bergantung kepada apakah barangnya durable atau tahan lama atau non-durable tidak tahan lama. Struktur dan bentuk pasar. Nah, di sini kalian sudah tahu belum bahwa pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Dalam struktur pasar, terdapat pasar persaingan sempurna, di mana terdapat banyak penjual dan pembeli.
Di pasar ini, penjual tidak dapat menguasai pasar atau menentukan harga pasar. Akan tetapi, penjual hanya dapat menyesuaikan harga produknya dengan harga pasar yang berlaku. Barang yang dijual dalam pasar ini pun bersifat homogen atau sama. Lihatlah ini, ada pasar yang sedikit penjualnya tetapi banyak pembeli. Pasar ini disebut dengan pasar persaingan tidak sempurna. Penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. Di mana dalam pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pasar monopoli. Ternyata Pertamina itu juga termasuk pasar loh, pasar monopoli. Sesuai namanya, pasar ini hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Perusahaan monopoli memproduksi produk yang tidak diproduksi perusahaan lain. Selain Pertamina, ada juga seperti PLN dan PT KAI. Lanjut yang ketiga yaitu pasar oligopoli, merupakan bentuk pasar yang didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam satu wilayah area tertentu. Contohnya adalah perusahaan air mineral. Tidak hanya satu perusahaan saja yang memproduksi air mineral, tetapi terdapat beberapa perusahaan lain seperti perusahaan Aqua, Le Mineral, Fit dan Club. Berbeda dengan pasar monopoli tadi, pasar oligopoli ini dikuasai oleh beberapa perusahaan, namun jumlah barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja. Dan yang terakhir ada pasar monopolistik, di mana salah satu contoh pasar ini ada pada showroom mobil, terdapat berbagai banyak merek dan karakteristik mobil yang berbeda. Definisi pasar monopolistik terjadi ketika jumlah produsen atau penjual banyak dengan produk yang serupa atau sejenis, namun karakteristik produk tersebut berbeda-beda antara produsen satu dengan yang lain. Produsen juga mempunyai kemampuan mempengaruhi harga pasar tetapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan pasar monopoli dan oligopoli. Peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Dewasa ini berkembang kegiatan jual beli dengan memanfaatkan perangkat internet atau yang dikenal dengan e-bisnis. Tahukah kalian apa itu e-bisnis? Apakah ada hubungan antara e-bisnis dengan e-commerce? Lantas, apa itu online trading? E-bisnis atau electronic business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Lalu, apa itu e-commerce? E-commerce merupakan transaksi perdagangan yang dilakukan lewat internet atau dikenal juga dengan online trading. E-commerce melibatkan individu atau organisasi yang tidak dibatasi oleh batas teritorial negara. E-bisnis, e-commerce, dan online trading ketiganya merupakan istilah yang dapat saling menggantikan dan berkaitan dengan kegiatan jual beli yang memanfaatkan perkembangan iptek, khususnya internet. Contoh website yang menjadi penyelenggara bertemunya penjual dan pembeli di pasar dunia diantaranya www.shopee.com, www.tokopedia.com, www.lazada.com, www.bukalapak.com, dan lain sebagainya. Penyediaan barang dan jasa juga cukup dengan menampilkan gambar atau foto dari produk yang diperjualbelikan, sehingga tidak perlu membangun atau menyewa ruangan toko khusus yang menyajikan produk tersebut. Semakin berkembangnya kegiatan jual beli dengan menggunakan perangkat internet, mendorong semakin berkembangnya jenis pasar abstrak dan semakin mempermudah proses transaksi antara penjual dan pembeli. Jika dilihat dari pelaku ekonominya, pasar dunia maya di Indonesia masih berstruktur oligopoli karena pelakunya masih beberapa. Hal tersebut diantaranya dikarenakan belum seluruh wilayah Indonesia memiliki akses internet yang memadai. Kedepan, dengan semakin luasnya jangkauan akses internet di Indonesia, struktur pasar dunia maya dapat bergeser menjadi struktur persaingan monopolistik.